Xiaomi Pad 7 ya, ini adalah tablet yang dikeluarin Xiaomi pas akhir tahun kemarin ya. Dan gue baru beli akhirnya dan gue juga udah coba. Tapi untuk kali ini gue pakai varian yang Pad 7 Pro, yang Pad 7 Pro ya. Karena yang Pad 7 sebenarnya gue sempat coba, tapi dia udah gue jual karena gue suka banget sih pas pakai Pad 7 itu. Jadi gue jual bukan karena gue gak suka, gue suka banget pakai itu dan gue putusin buat upgrade ke Pad 7 Pro. Pad 7 Pro. Ya, jadi Pad 7 Pro ini sama Pad 7 tuh bedanya cukup dikit ya, paling di fingerprint, kamera, dan juga di prosesornya ya. Nah, ini dia Pad 7 Pro yang gue lagi pakai, dan gue udah pakai ini hampir semingguan dan gue sangat suka sih pakai ini. Ini bahkan lebih menggantikan iPad gue ya, karena sebelumnya gue pakai iPad. Nah, jadi ini dia. Gue biasanya pakai iPad gue. Ini iPad Pro M1 yang gue udah pakai dari 2022 ya. Dan ini juga masih kencang sih sampai sekarang, tapi setelah gue pakai ini akhirnya kayaknya gue bakal ganti dari iPad Pro gue ke tablet Android ya, karena akhirnya ada tablet Android yang bikin gue jatuh hati sih ke tablet ini. Dan ya, gue Kelvin dari Teknogeek, ya ini adalah review tentang Pad 7 Pro. Yang pertama di layarnya dia udah pakai LCD 144Hz, resolusinya udah 3.2K, udah dukung HDR juga dan Dolby Vision nih. Yang bikin pengalaman nonton udah mantap ya. Dengan ukuran layar 11 inch dan rasionya 3:2 nih, udah kayak iPad, yang bikin pengalaman buat nonton dan juga produktivitas udah mantap ya. Dan kecerahannya juga udah bisa 800 nits nih, jadi ini udah bisa dibilang di kondisi cahaya terang ini udah oke banget ya. Terus untuk screen to body rasionya dia bisa sampai 85%, jadi ini bezelnya termasuk lumayan tipis nih. Untuk di Pad 7 dan Pad 7 Pro ini nggak ada perbedaan ya di layar, jadi masih sama aja. Nah, untuk chipsetnya sendiri kalau Pad 7 yang biasa dia pakai 7 Plus Gen 3 ya. Sedangkan kalau yang Pad 7 Pro dia pakai 8S Gen 3. Nah, sebenarnya dua ini hampir mirip kalau secara performa, karena dari susunan core-nya ini cuma beda di GHz. Paling bedanya cuma ada di fitur-fitur flagship yang adanya cuma di Snapdragon 8 Gen series ya. Tapi secara performa itu mirip banget, karena kalau buat tes di Antutu juga bedanya cuma sekitar 200.000 ya. Kalau di Pad 7 biasa itu 1,3an, sedangkan kalau di Pad 7 Pro itu di sekitar 1,5 lebih lah, dan ini udah lebih dari cukup sih. Nah, untuk RAM dan storage-nya ini masing-masing cuma punya satu varian ya di Indo. Kalau yang Pad 7 itu di 8GB, RAM-nya, storage-nya di 256GB, sedangkan di Pad 7 Pro itu RAM-nya 12GB dan storage-nya cuma ada yang 512GB nih. Tapi keduanya udah pakai UFS 4.0 yang pasti ini udah bikin jadi kencang ya. Dan sayang sekali emang nggak bisa nambah lagi slot SD card di sini, tapi harusnya dengan storage 256 ataupun 512 di masing-masing ini udah lebih dari cukup untuk nyimpen data ataupun buat main game ya. Kalau kalian masih kurang, itu juga masih ada memory extension ya dari HyperOS yang kalian bisa tambahin RAM virtual lagi. Nah, untuk dimensinya panjangan di 251 mm, lebar 173 mm, ketebalan di 6,2 ya. Ini udah lumayan tipis banget. Dan untuk beratnya sendiri dia ada di 500 gram ya. Tapi kalau di video ini karena gue udah pakai tempered glass, beratnya jadi 544 gram. Jadi lebih berat 40 gram ya karena tempered glass. Untuk keyboard case beratnya di 321 gram, dan kalau pennya ini cuma 15 gram nih, jadi enteng banget. Nah, total keseluruhan itu jadi kalau kita pakai barengan 883 gram ya. Yang ini hitungannya masih enteng sih. Nah, untuk bagian bodinya, di bagian frame-nya itu pakai aluminium, belakangnya juga aluminium nih, bahannya udah bagus. Dan kalau depannya kaca ya, tapi kayaknya ini nggak ada proteksi apapun sih kalau gue cek ya di info manapun. Nah, kalau untuk warna dia cuma ada 3, ada grey, blue, dan green. Kalau yang gue pakai di sini warna blue ya, yang warna blue ini cukup cakep sih. Nah, untuk konektivitas gue nggak bakal bahas banyak kan di tablet ya. Paling yang perbedaan yang paling mencolok itu di Wi-Fi-nya. Kalau yang di Pad 7 Pro itu udah bisa Wi-Fi 7, sedangkan di Pad 7 ini masih yang Wi-Fi 6 aja nih, tapi harusnya Wi-Fi 6 juga udah oke ya. Untuk Bluetooth juga perbedaannya dikit banget nih, cuman ada di fitur A2DP-nya doang sama di LA-nya, tapi sisanya masih oke. Nah, paling perbedaan satu lagi, kalau di Xiaomi Pad 7 Pro dia bisa pakai fingerprint nih, jadi fingerprint-nya nyatu sama tombol power ya, yang sensornya lumayan cukup cepet nih kalau gue coba pakai, jadi harusnya sensornya udah bagus ya. Nah, sekarang bahas keyboardnya. Keyboardnya ini bahannya kayak leather, bukan leather asli, tapi bahan untuk pegangnya enak, sama dia kalau kotor berminyak itu masih bisa kita lap. Dan kalau untuk feel ngetiknya udah nyaman ya, selama gue pakai ini gue suka. Dan tinggal ditambahin aja sama mouse. Cuman yang gue kecewa, dia sebenarnya ada keyboard yang variannya kayak yang Magic Keyboard nih, yang namanya Focus Keyboard, yang sayang sekali nggak masuk di Indo. Nah, sekarang untuk pen ini namanya Focus Pen. Ini bisa dipakai buat gambar, nge-screenshot,
ataupun kita bisa kayak buat pointer nih buat presentasi yang lumayan oke lah ya kalau kalian misalkan lakuin ini untuk presentasi. Dan kalau untuk feel tulisnya, gue nggak berasa delay sih ini, termasuk bagus ya konektivitasnya ya. Jadi kalau kalian pakai pun kayak nggak ada delay sama sekali dan gue cukup suka. Nah untuk baterainya keduanya punya kapasitas yang sama di 8850 mAh. Ini baterainya udah gede banget ya. Dan mungkin perbedaannya di antara P7 Pro dan biasa adalah di chargingnya yang di P7 Pro itu bisa 67 watts, sedangkan di P7 biasa 45 menit. Cuman untuk perbedaan ngecasnya nggak terlalu beda jauh ya. Kalau di P7 Pro buat ngecas ke full cuma butuh 1 jam, sedangkan P7 biasa 1 jam 20 menit. Nah, gue udah coba mainin YouTube selama 30 menit, berkurangnya cuma 3%, sedangkan main HSR 30 menit berkurangnya 9%. Yang udah jelas ini baterainya bisa nemenin seharian ya. Jadi sebenarnya kalian nggak perlu khawatir buat takut kehabisan. Tapi kalau kalian takut pun tinggal bawa chargernya yang udah bisa ngecharge cepet banget. Nah untuk kamera gue nggak bakal bahas terlalu detail kan di tablet ya, tapi kira-kira kayak gini spesifikasinya. Bedanya di megapiksel dan juga kalau di Pad Pro ini dia ada kamera DP1 buat ngebantu aja ya. Sedangkan di kamera depannya, kalau yang di Pad 7 Pro dipakai ultra wide nih sama megapiksel lebih gede, dan kalau yang Pad 7 biasa dia pakai wide aja. Yang kalau kualitasnya udah cukup ya, karena paling kalian hanya pakai untuk video call sih. Oke, jadi ini contoh perekaman dari Xiaomi Pad 7 Pro ya. Bisa dilihat kameranya bagus sih, ini kamera depannya. Lumayan jernih dan mantap ya. Dan ini juga contoh suara mic-nya ya. Nah, ini kalau untuk kamera belakangnya gue nggak bakal ngerekam banyak ya, cuma ngetes-ngetesnya di sini. Kalau kamera belakangnya ini bisa sampai 4K dia. 4K 60 fps. Jadi ini gue coba lagi 4K ya. Sedangkan kamera depannya tadi cuman bisa 1080 30 fps, tapi harusnya udah lebih dari cukup ya kalau kita buat pakai Google Meet dan lain-lain. Nah, ini kalau 1080 60 fps harusnya lebih nggak banyak noise ya dibanding 4K ya, karena 4K biasanya butuh cahaya yang banyak buat biar dia nggak terlalu banyak noise. Ini contohnya kalau 1080 60 fps. Gimana menurut kalian? Nah untuk speaker sendiri dia udah ada 4 ya, jadi udah stereo 4 biji dan udah dukung Dolby Atmos dan juga udah high res juga ya. Desainnya di sini nggak ada jack audio, jadi ya tapi dengan speaker kayak gini sih harusnya nggak perlu pakai jack audio lagi ya. Nah, untuk performa gamingnya yang banyak orang tunggu ya, gue bakal ngasih di Pad 7 Pro, tapi sebelumnya gue juga udah coba di Pad 7 mirip-mirip ya, tapi gue saya nggak ada footage sayang sekali. Dan ya, berikut contoh-contoh game yang gue udah tes ya. Yang pertama ada Honkai Star Rail. Di sini gue mainin dengan settingan high 60 fps. Selama gue main lumayan lancar ya, mungkin tapi kalau pas lagi udah anget dia bakal agak ada turun performa ya. Lalu Genshin Impact gue pakai settingan high 60 fps. Di sini lancar banget gue main untuk di lawan si tanaman ini ya. Gue juga lupa namanya apa. Tapi gue main lancar sini 60 fps, kayaknya hampir gak pernah drop sih. Mobile Legend gue main di grafiknya high aja ya, nggak ultra, tapi high frame rate-nya udah bisa sampai ultra nih, yang kalau gue main 120 fps yang udah jelas ini enak banget di mata. Saya sekali nggak bisa 144 ya, walaupun layar udah super 144.
Zenless Zone Zero gue main di settingan medium doang yang recommendednya sama 60 fps. Sebenarnya lumayan lancar, tapi kayaknya karena gue udah main agak terlalu lama jadi ini kondisi udah agak anget ya, jadi ada drop lah, tapi dia nggak throttling sih untungnya. Nike di sini gue pakai semua setting yang ada, di maxin semua ya, dan lancar 60 fps. Minecraft nggak ada settingan apa-apa, tapi dia stable di 60 fps ya. Sayang sekali nggak bisa sampai 120 nih, cuman ini 60 smooth banget, nggak ada drop sama sekali. GT San Andreas udah pakai resolution maksimum, udah jelas lancar ya. Nggak mungkin ini nggak kuat dengan Snapdragon 8S Gen 3-nya. Nah, sekarang fitur yang jarang orang bahas ya, yang sebenarnya dia bisa dukung di search output. Dan di sini gue pakai Type-C ke HDMI ya, pakai ke monitor mini LED Xiaomi gue. Dan bisa dipakai di sini. Kalau gue lihat ya outputnya 2K sih, tapi gue nggak tahu ini beneran 2K atau enggak ya, apa cuman kelihatannya 2K. Tapi selama gue pakai pengalamannya enak sih, jadi kalian yang penting tinggal diganti ke workstation mode, terus konekin aja ke mouse. Ini udah bikin dia jadi kayak laptop mini kali ya. Nah, di sini gue coba buka kameranya buat ngecek nih, apakah ada delay atau enggak. Seharusnya sih memang nggak ada, dan setelah gue lihat ini kebukti ya nggak ada delay ya, bisa dilihat dari tablet sama monitornya. Nah, gue coba pakai fitur kalau di workstation mode ini kan dia bisa kayak floating window ya. Dan gue coba buka sampai 3 aplikasi bisa sih ini, kita tumpuk-tumpukin. Dan kalau gue coba main HSR sama Nike barengan masih lancar sih, jadi ini mantap ya. Kalau kalian suka kayak multitasking ataupun bisa buka dokumen sambil dengar lagu, itu juga udah mantep nih, karena di sini udah kuat dan Station mode ini udah lumayan oke. Nah, biasanya defaultnya tuh dia kebuka kayak floating window gini nih. Nah, kalau kalian mau maksimal, kalian tinggal pencet titik-titiknya ini ya, titik 3 ini. Tinggal cari yang ikonnya full screen gini. Nah, nanti dia bakal auto full screen nih kayak pas di tablet, mode tablet biasa ya. Nah, untuk harga dan paket penjualannya, untuk P7 yang biasa di 5499 dan RAM 8 GB dan storage-nya 256 ya. Varian cuma ada satu. Dan kalau P7 Pro ini di 7499 dan storage-nya di 512 GB, RAM 12. Dan untuk masing-masing cuma ada charger sama tabletnya doang sih. Nggak ada tambahan yang lain kayak casing ataupun screen protector. Ya, jadi itu kira-kira pengalaman gue pas pakai P7 Pro ya, dan P7 biasa juga ada sih. Cuman karena kedua ini sebenarnya mirip-mirip ya, karena dia udah pakai yang sini kan Snapdragon 8S Gen 3, yang satu lagi Snapdragon 7 Gen 3, bener guys, 7 Gen 3. Itu udah mirip banget secara performa, bedanya cuma sekitar 200 ribuan lah ya kalau dari Antutu. Tapi secara pengalaman pakainya itu mirip banget.
Dan menurut gua ini tablet yang worth it sih, sangat beli. Apalagi dengan dia dapat keyboard yang bikin dia enak banget. Kalau tablet kayaknya nggak ada keyboard tuh susah ya kalau yang 11 inch itu karena pegangnya agak kegedean. Dan juga ada pennya yang bikin ya kadang-kadang mungkin kalau kalian mau gambar juga oke sih. Tapi di sini gue jujur belum jarang pakai buat gambar. Dan gimana menurut gua ini worth it banget untuk dibeli buat kalian yang budgetnya kurang karena yang Pad 7 Pro kan lebih mahal ya. Kalau menurut gue beli Pad 7 biasa juga udah lebih dari cukup sih. Karena Pad 7 itu juga performanya udah lumayan kenceng. Jadi menurut gue worth it banget dipakai. Nah mungkin untuk kelemahannya yang gue nggak suka adalah ya kalau di video yang pas gue lagi coba pakai spreadsheet itu kadang keyboardnya suka pop up ya, itu rada annoying walaupun gue udah pakai physical keyboard dari si Pad 7 Pro ini dan itu ngeganggu banget. Itu salah satu bugnya kayaknya, bug software. Semoga cepet di fix ya untuk yang itu ya. Jadi mungkin itu aja review dari Xiaomi Pad 7 Pro ya. Ini sangat recommended sih, bahkan di Pad 7 biasa pun recommended. Cuman salah satu masalah lagi adalah aksesoris ini sangat goib. Ini pun gue hoki masih bisa dapet sih. Jadi pen sama keyboardnya goib sih. Mungkin pen untuk nggak semua orang kali ya. Tapi kalau keyboard, ya keyboard pasti banyak orang yang cari. Yang sayang sekali ini agak goib ya. Gimana menurut kalian tentang tablet ini? Apakah kalian jadi tertarik beli? Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like. Kalau nggak suka dislike. Dan ya, sampai ketemu di video berikutnya. Bye.